Saudara, kasus video syur beberapa hari terakhir mengingatkan kita akan video-video syur sebelumnya yang sempat menghebohkan dan menimpa sejumlah publik figur seperti mantan anggota DPR dan juga ada sejumlah artis lainnya. Seiring kemajuan teknologi ponsel, telepon genggam, gawai kita dan juga internet, kasus video mesum makin banyak terungkap dan bahkan menjadi fenomena di tengah arus globalisasi ini. Kita akan bahas terkait hal ini, nanti akan bergabung bersama kita Wakil Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ibu Dewi Mesari Haryanti, yang sudah bergabung bersama kita ada seksolog klinis Mbak Zoya Amirin. Selamat pagi Mbak Zoya. Selamat pagi. Ya, dan juga pengamat media sosial Mbak Rustika Herlambang. Selamat pagi Mbak Rustika. Selamat pagi, Mbak. Saya mau ke Mbak Zoya dulu. Mbak Zoya, kalau kita lihat berturut-turut hari-hari ini kita lihat ya video syur yang viral di media sosial. Ada video mirip artis, GA. Kemudian juga ada video yang melibatkan salah satu politisi yang punya jabatan di daerah tertentu. Kemudian juga ada video yang melibatkan ASN. Anda melihat ini fenomena seperti apa, Mbak Zoya? Ya, ini sebenarnya adalah salah satu fenomena yang berdampak seksualitas dan teknologi sebenarnya. Kalau misalnya teknologinya belum secanggih ini gitu ya, mungkin relatif penyebarannya berbeda. Kayak misalnya kita lihat beberapa waktu lalu seorang anggota DPR gitu ya, dengan anggota DPR yang kira-kira tahun 2005 atau 2006 itu tidak seviral kasus artis yang tahun 2010 gitu ya. Itu karena teknologi sekali lagi. Nah, ini adalah di mana teknologi yang sudah semakin canggih, tapi individunya belum secanggih teknologinya gitu ya. Jadi ini soal bagaimana teknologi dan seksualitas yang tidak sejalan gitu wawasan dan pengetahuannya. Kalau Anda melihat dari keilmuan Anda, apa biasanya motif seseorang merekam hubungan intim mereka? Karena kalau salah-salah ada jeratan hukumnya, Mbak Zoya. Iya, jatah hukum itu kan baru belum relatif banyak disosialisasikan. Ya, tapi sebenarnya apapun yang orang ingin lakukan dalam konteks pribadi sebenarnya, dalam konteks individu gitu itu sebenarnya harusnya dijaga juga oleh pemerintah. Dalam konteks pribadinya dia itu gitu. Jadi itu kan bukan relatif kesalahan dari si orang itu. Kalau dia mau merekam dan dia merasa itu adalah rekaman yang pribadi gitu, fungsinya adalah untuk mereka sendiri, kenapa enggak gitu ya. Nah, sebenarnya pelaku sebenarnya adalah yang menyebarkan, bukan kita yang membuatnya gitu. Karena tidak fair kalau kita misalnya mengatakan bahwa pelaku itu adalah yang membuat rekaman video tersebut gitu. Karena itu adalah urusan pribadi setiap orang gitu. Kalau kita masuk pada ranah seperti itu, memang ada orang yang dengan sengaja misalnya, kecuali dia memang adalah memang sengaja mau menyebarkannya, kan itu lain urusan. Tapi ketika orang berbuat dengan intensi untuk tujuan pribadi, itu kan bukan sebuah pornografi gitu. Jadi harusnya ketika hak-haknya dia, privasinya dia itu dilanggar oleh orang lain, itu tugasnya pemerintah juga untuk menjaga privasi setiap orang sebenarnya. Kalau soal membuatnya, kayaknya kita harusnya sudah lebih maju daripada itu, gitu ya. Bahwa kalau misalnya pasangan ya dengan yang suka sama suka atas konsen, ini bukan revenge porn, gitu ya misalnya, iya dilindungi hak privasinya gitu, bukan malah dipertanyakan. Apa sih alasannya? Apapun alasannya, selama itu adalah dalam urusan pribadi, kita harus hargai sebenarnya setiap individu yang berhak melakukan apapun dalam urusan dan dalam konsensual sesama orang dewasa menurut saya. Berarti dari keilmuan atau kacamata seksologi tidak salah atau wajar melakukan perekaman hubungan intim seperti itu? Kalau soal wajar nggak segitu juga, Mbak. Jadi artinya gini, ini adalah otoritas tubuh seorang manusia yang harus kita hargai gitu ya. Kalau misalnya soal wajar atau tidak wajar, ya tergantung pada kebiasaan juga gitu ya. Artinya gini, apakah itu sebuah penyimpangan? Ya enggak juga gitu ya. Tapi kalaupun itu adalah penyimpangan perilaku seksual selama dilakukan oleh dua orang dewasa tanpa koersif, tanpa pemaksaan dan dengan konsen gitu, kita juga harusnya menghargai otoritas tubuh manusia lain gitu ya, tanpa menghakimi apapun motivasinya. Selama tidak menyakiti orang lain dan antara dua orang ini terjadi kesepakatan atas dasar suka sama suka, itu yang harus kita belajar hargai gitu. Tapi dengan adanya risiko, kalau salah-salah ada risiko melakukan hal itu apalagi sampai viral, bisakah mungkin seseorang artinya bisa mempengaruhi dirinya sendiri kalau itu tidak dilakukan atau ditahan saja gitu untuk menahan diri?
Oh iya, kalau itu saya setuju gitu ya. Jadi sebenarnya lakukanlah sesuatu yang resikonya kita bisa tanggungkan gitu. Jadi kalau misalnya dalam konteks pribadi sekalipun di zaman teknologi seperti ini, memang kita harus lebih ekstra hati-hati dibandingkan teknologi belum secanggih sekarang. Ya mungkin ini juga adalah salah satu tanda ketidaksiapan orang gitu ya untuk jangan bugil depan kamera gitu. Meskipun dengan tujuan pribadi, kalau pada zaman dulu sebelum teknologi secanggih ini agak mudah misalnya mau merekam, mau melihat, mau mengevaluasi lah hubungan seksual atau apapun itu. Tapi tetap resikonya juga banyak kan gitu. Dari zaman dulu sudah beberapa gitu ya. Nggak usah lah Indonesia, di luar negeri juga banyak kan bocornya seks tape dari para artis gitu. Nah ini mungkin menjadi pembelajaran buat setiap orang untuk lebih berhati-hati. Atau sebenarnya untuk lebih considerate, ada nggak sih cara lain untuk mengevaluasi hubungan atau misalnya untuk membuat kenangan tanpa membocorkan gitu ya. Ya kayak gitu-gitu bisa menjadi consideration. Tapi sekaligus jangan lupa juga kita harus menghargai otoritas tubuh manusia dan privacy dari si manusia ini tersebut gitu. Oke, saya mau ke Mbak Rustika. Mbak Rustika, tadi kita saya sudah sampaikan ada video syur yang berturut-turut gitu ya, ada yang melibatkan tadi politisi, kemudian juga mirip artis dan juga ASN. Kalau Anda lihat di media sosial, kalau kasus video mirip artis bahkan sempat menjadi trending topik. Anda melihat seperti apa datanya di media sosial hari-hari ini? Ya, jadi memang sangat menarik sekali gitu. Ketika bicara soal netizen dan seksualitas, artis muda gitu, videonya pendek, meninggalkan misteri gitu kan, itu akhirnya membuat antusiasme netizen itu juga luar biasa besar gitu untuk mengetahui gitu. Nah, di sisi lain gitu, di satu sisi tadi Mbak Zoya cerita tentang teknologi. Jadi teknologi itu di satu sisi dia memberikan satu hal yang membuat jadi besar, tetapi juga bisa membuat hal menjadi kecil gitu. Maksudnya apa gitu? Jadi apa yang terjadi di media sosial itu yang mungkin seharusnya itu sangat besar sekali, tapi bisa teredam gitu. Karena ada teknologi gitu. Teknologi yang dilakukan oleh Kominfo dan juga oleh Mabes Polri gitu ya, terkait dengan cybercrime gitu. Jadi peredaran terkait dengan video-video itu mungkin lebih lebih sedikit dibandingkan dengan yang beredar gitu. Tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah engagement-nya gitu ya. Engagement-nya itu cukup tinggi gitu. Jadi total percakapan nih, jadi percakapannya aja nih ya, belum jejaring percakapan itu ada 74.728 pembicaraan dari 34.464 akun. Ini spesifik untuk kasus video syur mirip artis ya berarti ya Mbak Rustika? Betul sekali. Dan ini hanya dalam waktu 1 minggu terakhir. Bisa dibayangkan seperti apa gitu kan. Nah di sini bisa kita lihat bahwa di antara jejaring tersebut dibicarakan di seluruh Indonesia masif gitu. Jadi ternyata semuanya itu ada gitu. Apakah ada robotnya misalnya gitu yang memviralkan? Ya ada. Sebesar 5,6% diantaranya itu adalah robot yang memviralkan. Akun manusia aslinya ada 94,4%. Menariknya lagi, ternyata 72% itu adalah laki-laki akunnya dan 28% adalah perempuan. Nah, di antara laki-laki dan perempuan itu ternyata memiliki sesuatu yang berbeda untuk dilihat gitu. Yang laki-laki itu yang paling banyak adalah mereka meminta video fullnya dengan tagar fullnya, linknya gitu ya. Sementara yang perempuan itu berbeda. Mereka melihat dan mereka banyak mengangkat soal Save Gempi, Save Giselle gitu dan juga pemersatu bangsa gitu. Kemudian dari sisi emosi gitu ya, jadi emosi terbesar netizen itu ternyata surprise gitu loh. Surprise-nya kenapa sih ada lagi? Karena kan artis yang pertama itu tahun lalu juga mengalami hal yang sama gitu. Sekarang juga gitu. Yang kedua adalah kenapa sih kok tiba-tiba muncul 3 artis bersamaan gitu. Kenapa tiba-tiba muncul kasihanlah si Gempi karena mereka sedang berlibur misalnya seperti itu. Kemudian emosi kedua netizen itu adalah antisipasi. Antisipasinya itu begini, link yang beredar itu kan banyak gitu kan. Nah itu harusnya diturunkan. Nah itu di antara netizen itu terjadi ada pro dan kontra gitu ya. Nah lucunya ini juga menghadirkan namanya K-popers gitu. Jadi K-popers itu dimarahin dalam tanda petik oleh netizen yang lain gitu. Dia bilang, kenapa sih kok
kalian ini mengganggu kita gitu loh, intinya seperti Ya. itu gitu. Sementara K-popers mengatakan bahwa tugas kita harusnya bukannya supaya video itu tidak viral, bukan, nah seperti itu gitu. Kemudian emotion ketiga adalah trust, itu adalah mempertanyakan soal video itu tuh asli atau tidak asli gitu. Nah, kemudian juga soal sadness itu kita lihat bahwa ternyata netizen itu punya empati gitu loh terhadap anak dari salah satu pelaku itu gitu. Oke. Nah, Jadi bermacam-macam isunya lagi, perbincangannya ya? Iya, 84% itu adalah milenial. Kemudian yang punya emosi joy, nah ini mungkin nanti Mbak Soya juga bisa cerita, yang punya emosi joy itu ternyata laki-laki, umurnya 26 sampai 35. Gitu. Oke. Sementara yang sadness itu dia antara laki-laki dan perempuan sama umurnya 26 sampai 35 Oke. tahun. Jadi sangat spesifik sekali gitu. Oke, Ya. kita mau ke Bu Dewi karena sudah bergabung bersama kita Bu Dewi Meisari Haryanti, Wakil Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bu Dewi, jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Rustika, ternyata sudah seminggu lewat tapi masih ramai juga sampai dengan saat ini dan bahkan tadi sampai dengan 74.000 perbincangannya. Nah, bagaimana kerja dari mesin sensor internet dari Kemenkominfo sendiri untuk bisa memfilter atau juga men-take down konten-konten seperti ini? Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini memang kami selalu kami tetap memonitor peredaran dari konten-konten viral terkait yang mengandung unsur konten pornografi seperti ini. Namun Mbak, perlu kita ketahui bersama, ini juga penting untuk edukasi literasi digital kita sama-sama. Ya. Karena yang namanya sekali konten sudah ada yang di-upload ke dunia internet. Ketika ada 2-3 orang mengunduhnya, kita blok di satu sumber, lalu 2-3 orang tersebut mengupload kembali di link yang baru, terus kita coba lagi hapus link publik yang lain, sudah terlanjur ada yang download lagi, ini memang menjadi pekerjaan yang tiada henti gulirannya. Nah, memang di sini terlebih yang paling lebih sulit yang tidak bisa pemerintah cepat lakukan adalah apabila konten tersebut beredar di dalam suatu platform yang privat. Contoh, diedarkan di grup WhatsApp atau di Telegram. Nah, itu adalah suatu platform yang menjunjung tinggi end-to-end encryption, sehingga selama tidak di-report oleh warga, dalam tanda kutip ya, warga platform tersebut, maka komplain dari pemerintah pun tidak bisa langsung mereka paling cuma jawab ke kita, akan kami periksa. Gitu. Berarti Karena kalau warga yang melaporkan secara aktif bisa untuk dipantau WhatsApp tersebut, Bu Dewi? Bisa. Oke. Tapi itu tetap harus inisiatif dari warga WhatsApp. Oke. Dengan klik report pengirimnya lagi, bukan report kontennya kan. Kontennya kalau udah terunduh ke gawai masing-masing, ini juga menjadi isu report gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya memang yang lebih penting lagi ya adalah bagaimana kita menyadarkan publik bahwa ada loh ragam informasi yang layak di-share, layak Oke. dibagikan, mana yang tidak gitu. Ya, apalagi ada Jadi jeratan hukum juga di sana. Nanti kita akan bahas soal ini, Bu Dewi. Ya. Kita harus jeda dulu. Ya. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kami segera kembali untuk Anda. Terima kasih.